Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita bahas mengenai hantu ya, dewa dan manusia. Nah, Bapak Ibu, tadi saya catat beberapa dhamma yang penting ya. Kalau mau cerita hantu saja, kita tutup lampunya, pasang lilin-lilin kecil gitu. Ya, nanti gantian, satu orang sekali ya. Nah, itu jadi ini kismis ya, kisah-kisah misteri. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menjelaskan bahwa alam ini, alam semesta atau alam eksistensi ya, alam eksistensi di sana itu ada berbagai macam alam. Ada alam dugati, yaitu alam menderita, dan alam sugati, alam bahagia. Nah, Sang Buddha pernah memberi perumpamaan. Jadi alam yang menderita itu seperti alam neraka, alam binatang, dan alam peta atau alam hantu ya. Alam peta. Nah, kemudian alam manusia dan alam dewa. Sang Buddha pernah memberi perumpamaan mengenai 5 alam ini. Bagaimana perumpamaannya? Nah, coba dibayangkan ya. Sang Buddha menjelaskan alam neraka itu seperti ada seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh, haus dan panas. Kemudian dia jalan sebegitu jauh, kemudian dia jatuh ke lubang yang dalam, tidak bisa naik lagi, dan lubang itu dipenuhi arang-arang bara-bara yang panas, dan dia terjebak di sana. Nah, itu adalah perumpamaan untuk alam neraka. Kemudian Sang Buddha juga menjelaskan perumpamaan mengenai alam binatang. Sama perumpamaannya, seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh, panas dan kering, dan juga haus. Kemudian dia jatuh ke satu lubang. Tapi lubang itu bukan berisi bara, tapi berisi tinja, tai ya. Nah, seperti itu alam binatang. Mereka seperti jatuh ke tinja, hidupnya tidak nyaman, tapi tidak sakit setiap waktu seperti alam neraka. Kalau alam neraka itu sakit setiap waktu, disiksa setiap waktu, tersiksa oleh karma buruknya. Nah, itu perumpamaan alam binatang. Kemudian bagaimana perumpamaan alam hantu? Perumpamaan alam hantu, Sang Buddha mengatakan persis sama. Seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh, panas dan haus. Kemudian dia menemukan pohon yang kecil, pohon yang daunnya sedikit. Kemudian dia berteduh. Tapi walaupun berteduh tetap panas, tetap terik. Kenapa? Karena pohonnya itu daunnya sedikit sekali. Nah, itulah alam hantu. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ada di sini yang pernah ketemu hantu? Belum ya? Atau yang malu-malu menceritakan ya? Nah, hantu itu digambarkan penuh dengan kesedihan. Karena dia lelah ya, istirahat juga di pohon yang daunnya sedikit. Kemudian alam manusia. Sang Buddha menggambarkan manusia seperti seorang yang jalan sangat jauh, panas dan haus, kemudian menemukan pohon yang sangat rimbun, teduh begitu. Kemudian istirahat di bawah pohon yang teduh. Nah, itu gambaran kehidupan manusia. Terakhir, gambaran kehidupan para dewa. Para dewa itu digambarkan seperti seorang pria yang jalan sangat jauh, panas dan haus, kemudian menemukan mansion atau rumah yang sangat besar. Di dalamnya itu ada fasilitas, ada furniture yang bagus-bagus, tempat tidur ranjang yang besar, kemudian dia beristirahat. Itulah gambaran kehidupan sesosok dewa, perumpamaan yang diberikan Sang Buddha. Kenapa pria yang jalan sangat jauh, panas dan haus? Itu perjalanan samsara ya, kita lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Jadi Bapak Ibu Saudara beruntung lahir sebagai manusia itu sudah alam sugati. Tadi ketika ngambil sila saya sebutkan silena sugati nyanti. Dengan sila lahir di alam bahagia. Manusia termasuk sugati. 3 yang di bawah
dari perumpamaan Sang Buddha tadi itu alam yang menderita. Hari ini kita cerita hantu-hantu ya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, hantu ini tidak kelihatan begitu. Jadi ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya ya. Ya kita tidak memaksakan pemikiran orang. Tapi dari pengalaman-pengalaman hidup, barangkali ada yang pengalaman sendiri ya. Mungkin pernah ketemu hantu ya, atau pernah melihat hantu. Ada yang merasa di sini pernah yang melihat hantu? Wah, tidak ada ya. Wah, pulang kita ya. Nah, judulnya tidak didukung begitu. Ya, saya yakin ada tapi tidak mengungkapkan. Saya pertama kali melihat begitu ya. Pertama kali melihat makhluk halus itu dengan sangat jelas, tidak bisa saya lupakan. Itu ketika saya masih umat. Pertama kali saya ke Tiongkok. Aneh sekali. Jadi pertama kali saya ke Tiongkok itu ke kota Chengdu ya. Chengdu itu kota panda. Ke sana untuk ujian. Jadi sebegitu karena satu grup itu rame, 20-an orang dari Indonesia. Sebegitu saya tiba di hotel, itu adalah hotel universitas, dengan penuh kegembiraan, tidak ada sedikit pun kengerian, kemudian suasana mengerikan itu nggak ada sama sekali. Kami naik ke lantai 3 dan saya cari kamar saya. Jadi saya cuma dapat nomor, saya cocokkan itu. Ada pamflet peta kecil ya. Sebelum masuk ke lorong saya cari kamar saya. Ketemu, kamar saya itu di ujung, kamar nomor 2 dari ujung. Kemudian saya jalan. Begitu masuk ke lorong itu, karpetnya warna merah, lampunya agak kuning begitu ya. Dan itu pertama kali saya ke sana. Di ujung, saya masih di pangkal lorong ya. Di ujung, saya melihat seorang wanita dengan pakaian tradisional kuno warna merah. Persis kalau dulu kita nonton film-film vampir. Nah, hantu yang paling galak itu yang pakai baju merah. Itu suasana saya masih bahagia, betul ya? Dengan teman-teman, pertama kali ke Tiongkok. Nah, happy luar biasa. Lalu apa yang terbersit di pikiran saya? Oh, lucu ya. Rupanya zaman semodern ini masih ada orang pakai gaun merah kuno begitu. Itu yang pemikiran saya. Apalagi ini di kota. Lucu begitu. Saya lihat dia. Kemudian dia jalan belok ke kanan. Nah, lalu saya jalan pelan-pelan. Tadi kamar saya itu nomor 2 ujung ya. Nomor 2 ujung. Berarti sebelahnya kamar terakhir. Saya jalan sampai ujung. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Sebegitu saya di ujung, sebelah kanannya tidak ada lorong. Tidak ada lorong sebelah kanannya itu. Jadi bagaimana wanita tadi itu belok kanan kemudian menghilang. Ternyata itu bukan manusia ya. Karena nggak ada logika lain lagi. Lompat juga nggak bisa karena itu adalah kaca. Saya bengong begitu duduk. Saya berdiri ya, saya bengong begitu. Lalu saya sadar kalau itu adalah makhluk. Cepat-cepat saya buka pintu hotel. Saya masuk ke dalam. Teman saya belum datang karena satu kamar 2 orang. Saya langsung pelimpahan jasa. Itu pertama kali saya merasakan pengalaman melihat makhluk yang paling jelas. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya keanehan-keanehan mengenai makhluk halus itu saya pikir dialami juga oleh Bapak Ibu semua ya. Mungkin tidak semuanya, tapi saya yakin setiap orang pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mendapatkan pengalaman seperti itu, saran saya tidak perlu terlalu takut, gitu ya. Saran ya, tapi mungkin agak sulit ya. Ya, kalau ada makhluk yang menampakkan dirinya atau barangkali kelihatan oleh kita, mungkin itu adalah tanda mereka butuh perhatian ya. Mereka butuh pertolongan. Dan kenapa memperlihatkannya ke kita bukan ke yang lain? Mungkin mereka tahu Bapak Ibu itu yang ngerti pelimpahan jasa. Kalau ke orang lain mah nggak ngerti pelimpahan jasa.
Ya, menampakkan diri juga nggak ada gunanya. Tapi hantu itu banyak yang malu-malu. Mungkin malu oleh perbuatan jahat di masa lampaunya. Karena terlahir sebagai makhluk halus, sebagai hantu, ya ndak keren-keren sekali begitu ya. Oleh karena itu kalau ada makhluk itu, ada hantu kan seringnya lihat di jendela kemudian hilang, lihat di jendela kemudian hilang. Ya, mereka memiliki sifat yang sedih, kemudian malu begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya punya kisah nyata. Saya alami ketika di Wihara Mendut. Ada yang pernah ke Wihara Mendut? Saya yakin ada ya. Ya, Wihara Mendut itu wihara yang sangat tua. Terutama di depan candinya. Ada candi Mendut yang sudah berumur, mungkin lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang datang ke Mendut merasakan aura yang berbeda. Tidak mengherankan, karena wihara yang sangat sakral. Apalagi sebagai pusat pendidikan Sangga Theravada Indonesia. Nah, ketika saya di Mendut, pertama kali menjadi samanera, lama sudah, hampir 8 tahun yang lalu. Saya mengalami beberapa keanehan ya. Nah, salah satunya adalah, ini mulai dari teman samanera dulu. Ada seorang teman samanera, ketika malam dia tidur, dia ditindih. Saya sebenarnya juga sudah 2 kali ditindih. Tahu ditindih ya? Ya, ketika tidur itu, mau nafas itu enggak bisa. Saya 2 kali ditindih dan itu siang. Tapi teman saya paling parah. Kami satu kuti, satu kamar itu 6 orang. Samanera yang paling muda. Karena kamarnya itu disusun dari yang tua sampai yang muda. Saya dapat dengan teman-teman yang paling muda 6 orang. Nah, satu malam teman kami tiba-tiba tengah malam. Jadi kami tidur itu berenam, kemudian disekat-sekat dengan papan. Tiba-tiba malam hari dia tinju papan itu keras sekali, pung 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 pung, sambil mengucapkan namo tassa begitu. Kemudian dia terbangun. Lalu kami tanya, kamu kenapa? Saya ditindih katanya. Saya ditindih. Dia sampai kayak kesulitan bernafas. Besoknya siang dia ketindihan lagi. Akhirnya malam setiap dia mau tidur, dia harus baca Karania Metta Sutta, Ratana Sutta, begitu ya, baru dia tidur. Dan setelah beberapa hari, dia baru cerita. Ternyata dia mainin patung singa. Jadi di Mendut itu ada patung singa. Jadi kalau para samanera menunggu pagi-pagi, menunggu berjalan ke Uposatha, kita berbaris. Nah, ketika baris itu pas dekat dengan singa itu. Saya tidak tahu kenapa, mungkin dia iseng ya. Singa itu dia pukul-pukul punggungnya. Ya, dia main-mainin. Kemudian singa itu mungkin di sini ada singa enggak? Ada ya. Kalau di Mendut mulutnya terbuka, dia congkel-congkel mulutnya ya. Ya, dia mungkin enggak berpikir ya. Kalau mungkin itu ada yang menunggui, karena itu wihara yang sakral sekali. Nah, akhirnya dia cerita ke kami, ya menurut dia jalan ke sana minta maaf dengan singanya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu ke wihara ada rupang, ada garuda, ada kinara, kinari, jangan diganggu-ganggu ya. Saya pernah diceritakan Bante Joti. Kenal Bante Joti Dhammo? Nah, ada yang kenal ya. Nah, beliau pernah cerita, ini kasus yang agak besar ya. Jadi pernah satu ketika seorang anak kecil itu hilang 3 hari. Hilang 3 hari. Kemudian keluarganya, orang tuanya tiba-tiba datang ke wihara Mendut, kemudian cerita, anak kami hilang. Lah Bante Joti bingung, anak bapak hilang kenapa nanya ke saya? Saya apa hubungannya, begitu ya. Kan beliau biku tinggal di wihara, apa hubungannya dengan anak orang ini hilang 3 hari. Dan itu orang itu bukan Buddhis, orang tuanya bukan Buddhis. Ternyata setelah anaknya hilang 3 hari, mereka pergi ke orang pinter. Nah, orang pinter itu cerita kalau anaknya itu kencing di Candi Borobudur.
Nah, saya tadi masuk, saya seneng ya. Ini rupang arca batu ini mirip dengan arca di Candi Borobudur. Nah, karena dia tidak sopan ya, dan karena di candi itu banyak penjaganya, apalagi Candi Borobudur ya, waduh itu sudah sakralnya luar biasa. Anak itu hilang akhirnya. Lalu bantenya bertanya, lah kemudian kesini untuk apa? Ternyata orang pinter itu menyarankan harus minta maaf ke Candi Borobudur. Tapi bagaimana minta maaf ke candi? Diwakili oleh para biku. Jadi dia datang minta maaf ke Bante Joti, minta maaf ke Sangga, mewakili agama Buddha. Kemudian Bante Joti bacakan parita. Setelah itu anaknya ketemu. Nah, setelah anaknya ketemu, ditanyain, anaknya itu nggak tahu kalau dia hilang 3 hari. Dia hanya merasa seperti main-main 2 jam. Nah, itu yang ini diceritakan langsung oleh Bante Joti. Satu kisah terakhir ya, mengenai Wihara Mendut. Ini saya sendiri yang mengalami. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak jarang ya, satu rumah itu mungkin ada makhluk halusnya. Kadang-kadang itu karena seseorang itu, mungkin dia pemilik rumah sebelumnya, dia begitu melekat dengan rumah itu. Kemudian orang ini tidak memiliki banyak karma baik. Kemudian setelah meninggal, dia lahir di alam peta. Sang Buddha pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia sangat sering setelah meninggal di alam manusia itu jatuh ke alam peta. Oleh karena itu disebut alam peta. Peta dalam bahasa Pali artinya yang sudah pulang. Bahkan Sang Buddha mengatakan kita terlahir di alam manusia ini seperti beruntung, seperti lagi jalan-jalan. Setelah jalan-jalan pulang begitu, pulangnya ke alam peta. Nah, tapi saya harapkan di sini semua yang datang ke wihara jangan pulang ke alam peta ya. Hari ini kita cerita hantu-hantu, tapi jangan pulang ke alam hantu. Mempraktekkan sila, berdana, latihan samadhi, nanti kita akan lahir ke alam yang lebih tinggi, alam yang lebih tinggi. Ataupun lahir kembali menjadi manusia, tapi praktek dhamma, kemudian berkat latihan, karma baik dan parami, bisa mencapai nibbana. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, ini saya sendiri yang mengalami. Waktu itu saya masih samanera, teman-teman sudah pulang semuanya. Teman-teman sudah pulang semuanya, maksudnya pabaja itu 2 minggu. Di sini pernah diadakan pabaja enggak? Pernah ya. Nah, pabaja itu 2 minggu. Selesai pabaja 2 minggu, semuanya pulang. Yang lanjut ingin menjadi biku hanya saya 1. Tapi waktu itu masih ada samanera senior. Salah satunya samanera Meda Cito. Ya, mungkin ada yang kenal ya. Beliau sangat pinter bahasa Pali, S2 dari Sri Lanka. Nah, waktu itu beliau belum ke Sri Lanka. Samanera baru mau pindah melanjutkan pelatihan. Ikut, kalau saya tidak salah, ikut meditasi GoNK. Itu program salah satu di STI. Jadi waktu itu berangkat Samanera Meda Cito, saya iseng. Padahal saya sudah punya kuti. Saya iseng. Sepertinya nyaman juga kuti di sini. Namanya tamak ya. Sudah punya kuti di sana, masih ingin coba kutinya orang begitu ya. Itulah sifat tamak manusia. Nah, maklum, itu saya benar-benar baru bergabung ya. Tapi iseng gitu ya, iseng. Rasanya kuti ini nyaman juga. Nah, Samanera Meda Cito berangkat. Siang-siang saya coba untuk tinggal di kamar itu, tidur siang. Nah, terjadi satu hal yang cukup mengerikan. Saya bermimpi ada suara. Jadi dalam mimpi itu ada suara. Suaranya bagaimana? Pergi gitu. Pergi gitu. Saya bangun. Tapi saya keras kepala ya. Aku bangun. Cuma mimpi. Begitu ya. Saya tidur lagi. Tidur, baru ketiduran, langsung mendengar suara teriakan. Pergi. Bangun lagi saya. Tapi masih keras kepala ya. Ini prosesnya mungkin lebih dari 1 jam. Jadi nggak bangun langsung tidur. Kemudian saya coba untuk tidur lagi. Kali ketiga,
Jadi dalam mimpi itu saya bukan didatangi lagi, muncul makhluk yang wajahnya biru semua, tepat di hadapan saya begini. Kemudian teriak satu kata saja, pergi, kata begitu. Pas di muka saya. Begitu saya bangun, nggak keras kepala, bangun langsung keluar dari kamar itu. Saya tidak pernah lagi tidur di sana sampai hari ini, begitu ya. Tapi saya pikir wajar ya. Mungkin itu tempat favoritnya makhluk itu ya, makhluk yang wajahnya biru. Ya semoga dia nggak ikut ini ya, ceramah online ya. Nanti saya pulang ke Mendut dia marah bagaimana ya. Nah, saya pikir wajar. Mungkin makhluk itu berpikir, ini Samanera sudah punya kuti, masih mau ngambil kutinya saya, betul ya? Tapi kalau Samaneranya banyak, ada 6, ada 7, ya makhluknya maklum ya. Tapi ternyata setelah saya agak lama tinggal di Mendut, saya diceritakan karyawan wihara, memang kamar itu gabung dengan sebelah ada gudang yang biasanya untuk penyimpanan air minum, memang angker. Jadi anak wihara juga nggak berani tidur di sana. Padahal kamar gudang itu juga kamar sebenarnya, jadi besar ya, sepertiga ruangan ini, itu sejuk begitu. Tapi ternyata setiap anak wihara tidur di sana itu sering diganggu. Ya Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman saya ya, selama di wihara, selama di tempat lain, bahwa makhluk halus itu ternyata kadang-kadang bisa connect ke kita ya. Kalau saya mengartikannya cukup beruntung. Aneh ya, walaupun ngeri, tapi merasa cukup beruntung. Kenapa? Kalau orang belum mengalami, dia boleh ragu, bener ndak ada makhluk halus, ada alam peta, bener ndak? Kalau alam binatang kita langsung nampak binatang itu, tapi makhluk halus tidak semua orang nampak. Tapi kalau kita sendiri pernah mengalami, sebenarnya agak beruntung. Itu menambah keyakinan kita, begitu ya. Ini pada nggak mau jawab ya. Nanti pula-pula pulang dari sini ketemu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini ada kisah dari Suta, kisah yang sangat unik ya. Mari kita konsentrasi, saya cerita sedikit. Jadi di zaman dulu, di sini ada Bante Moggallana, tidak ada ya. Nah di beberapa rupang itu ada 2 biku. Pernah melihat ya, yang sedang beranjali ke Sang Buddha, satu kanan satu kiri. Yang di kanan namanya Bante Sariputta, yang di kiri Bante Moggallana. Beliau berdua adalah murid utama Sang Buddha, tangan kanan dan tangan kiri. Tapi biasanya wajahnya sama, begitu ya. Ya maklum saja, itu supaya menghemat biaya produksi ya. Sebenarnya wajahnya nggak sama, begitu. Karena kalau di Thailand kita mau ngambil rupang, itu namanya rupang sepasang Bante Moggallana Sariputta. Bahasa Thainya pra Moggallana pra Saribut ya, pra Saribut itu bahasa Thainya. Mereka punya cara pelafalan yang berbeda. Nah nanti dijualnya itu sepasang-sepasang. Satu pasang 7 juta, yang lebih besar 14 juta, begitu ya. Wajahnya sama. Nah Bante Moggallana terkenal sebagai Bante yang memiliki kemampuan gaib paling tinggi di antara semua biku, hanya satu level di bawah Sang Buddha. Jadi di Sangga ketika di zaman Sang Buddha, yang paling sakti itu Sang Buddha, di bawahnya Bante Moggallana. Satu ketika Bante Moggallana turun dari bukit untuk berpindah patah. Beliau ditemani seorang biku namanya Bante Lakhana. Agak jarang didengar ya, namanya Bante Lakhana. Nah Bante Lakhana ini tidak bisa melihat makhluk halus. Dia tidak memiliki kemampuan batin yang tinggi. Nah ketika Bante Moggallana dan Bante Lakhana ini turun dari bukit untuk berpindah patah, di pertengahan jalan Bante Moggallana melihat sedikit ke atas, lalu tersenyum. Bante Lakhana tanya, Bante kenapa tersenyum? Ya, nanti baru saya ceritakan kalau sudah tiba di tempat makan. Kemudian mereka lanjut berjalan.
Pindapata, kemudian setelah Pindapata bertemu dengan Sang Buddha di tempat makan, berkumpul para biku, ya. Pindapatanya tidak bareng. Seperti kalau saya di Wat Bowon di Thailand juga pindapatanya tidak bareng. Setiap biku boleh pindapata sendiri-sendiri, ya. Tapi kadang makannya ngumpul begitu. Nah, jadi setelah berkumpul para biku makan. Selesai makan. Jadi semuanya sudah selesai, ya. Selesai makan, Bante Lakhana ingat, lalu nanya ke Bante Moggallana, "Bante, tadi Bante kenapa di tengah jalan tersenyum?" Nah, kemudian Bante Moggallana menjelaskan, "Tadi saya melihat ada makhluk halus yang terbang di atas langit sambil diserang oleh burung-burung, burung gagak, burung elang, dan burung pemakan bangkai. Lalu dia menangis dan menangis." Kulit bening dan terlindungi. Rawat sampai lapisan kulit terdalam dengan SPF 50. Lalu Bante Lakhana ini ragu dia. Bener enggak begitu ya? Di sana ada Sang Buddha. Bante Lakhana langsung nanya ke Sang Buddha, "Bante, apakah benar yang dilihat oleh Bante Moggallana?" Apa jawab Sang Buddha? Sang Buddha menjawab, "Iya, itu benar. Saya pernah melihat makhluk yang persis sama. Tapi saya menunggu salah satu murid saya melihat dulu, baru mau saya ceritakan." Ngerti maksudnya ya? Bahkan Sang Buddha itu tidak mau menceritakan kalau belum ada orang lain yang melihat, karena khawatir orang lain itu menjadi ragu, ya. Nah, lalu Bante Lakhana bertanya, "Kenapa makhluk itu diserang oleh burung dan menangis sedemikian rupanya?" Sang Buddha mengatakan, makhluk itu dulunya adalah seorang penjagal sapi. Nah, sekarang terlahir kembali di makhluk di alam peta dan setiap hari diserang oleh burung-burung, menangis dan menangis. Dan bahkan sebenarnya makhluk itu mungkin terlahir dulu di alam neraka untuk waktu yang cukup panjang. Kemudian habis karmanya di neraka, masih tersisa keburukannya, karma buruknya dia terlahir di alam peta. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam sutta kejadian itu tidak sekali. Kejadian itu berkali-kali. Dan makhluk halus yang terlihat oleh Bante Moggallana itu berbeda-beda. Ini saya catat, saya ceritakan. Beliau juga pernah melihat hantu dengan panah yang mengejarnya. Jadi setiap hari dia dikejar oleh panah, kemudian panah itu menusuk tubuhnya. Persis sama ceritanya, ya, mirip-mirip ceritanya. Mereka selalu konfirmasi dengan Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan, hantu yang dikejar panah itu dulunya adalah seorang jaksa yang korup, ya, jaksa yang senang korupsi, ya. Kemudian Bante Moggallana juga pernah melihat hantu yang ditusuk, yang tubuhnya itu sedang ditusuk javelin. Apa itu javelin? Tombak. Yang sedang ditusuk oleh tombak. Dan ternyata kehidupan lampaunya dia adalah seorang pemburu rusa. Nah, kemudian juga ada makhluk halus yang tubuhnya itu tertusuk banyak pedang. Jadi digambarkan pedang itu menusuk dari dada keluar ke mulutnya. Ada yang dari mulut keluar ke dadanya. Ada yang dari perut keluar ke dadanya. Dari paha keluar ke betis. Jadi seluruh tubuhnya itu pedang, tertusuk pedang. Dan ternyata dulunya dia adalah seorang penipu yang senang menciptakan kebohongan-kebohongan untuk mencelakakan orang lain. Nah, kadang mulut kita itu bisa lebih kejam dari pisau, ya. Kadang ucapan-ucapan kita itu bisa mencelakakan orang lain. Kemudian ada juga hantu yang terlahir seluruh tubuhnya penuh tinja, ya, dan ternyata dulu dia adalah seorang penjinah.
Kemudian juga ada makhluk halus yang hidupnya hanya bisa makan tinja. Jadi hanya bisa makan tai. Ini katanya agak kasar ya. Nah, hanya bisa makan tinja. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, ternyata makhluk ini dulunya adalah seorang Brahmana ya. Nah, ini bahasa ajaran Buddha yang penting Bapak Ibu hafal ya. Tahu bedanya Brahma dengan Brahmana? Ini penting sekali ya. Brahma itu adalah dewa tingkat tinggi. Ingat ya, Brahma adalah dewa tingkat tinggi. Contoh kalau di Thailand ada Brahma 4 wajah dekat Hotel Erawan ya. Saya pernah lewat tapi saya tidak berhenti. Itu pada ngantri untuk sembahyang. Nah, itu Brahma. Jadi alam menderita, alam manusia, 6 tingkat alam dewa yang masih memiliki hasrat nafsu. Kemudian di atasnya alam Brahma. Tapi kalau Brahmana adalah kasta. Ingat ya, ini dihafal. Kenapa perlu dihafal? Supaya Bapak Ibu kalau dengar ceramah para biku tidak bingung. Atau nanti baca buku Dhamma tidak bingung. Kalau Brahma, dewa. Brahmana, kasta. Nah, jadi kasta itu ada 4 ya. Brahmana, Ksatria, kemudian Waisya, Sudra ya. Tapi ada satu lagi, namanya Parya. Tapi ini bukan kasta. Parya ini disebut kasta buangan. Biasanya Parya ini muncul karena pernikahan dari 2 kasta yang berbeda. Kalau ada 2 orang dari kasta berbeda menikah, anaknya itu tidak ada kasta. Kasian luar biasa. Kalau di India sangat kasian. Bahkan saya pernah lihat video laki-laki yang menikah dengan wanita yang beda kasta. Dan itu sangat tabu di India sampai hari ini. Apa yang terjadi? Waktu di pasar dia tiba-tiba ditinju orang dari belakang. Satu orang meninju, tiba-tiba orang kedua meninju, tiba-tiba dia ditendang. Begitu dia tersungkur, semua orang mengeroyok dia. Nah, menurut video itu, tidak tahu, mudah-mudahan bukan hoax ya, karena zaman sekarang video informasinya bisa beda-beda. Nah, itu karena dia menikah beda kasta. Tapi memang itu adalah kisah nyata di India. Pernikahan beda kasta itu sangat-sangat dilarang. Dan anak mereka nanti lahir disebut kasta buangan, istilahnya Parya. Dan kasta buangan ini, kalau di India kasihan, mereka nggak ada pekerjaan layak. Mereka biasanya tidak sekolah, jadi gelandangan, atau itu tukang bersih-bersih gorong-gorong. Jadi yang bersihkan paret dan sebagainya, atau pekerjaan yang berhubungan dengan kotoran begitu ya. Itu orang kasta Parya. Nah, makhluk halus yang itu Brahmana ya. Makhluk halus yang makan tinja ini ternyata dulunya dia adalah seorang Brahmana ya, kasta tertinggi. Berarti dia kaya raya, kemudian disanjung, dihargai dan segalanya. Tapi dia bukan Buddhis. Jadi dia bukan umat Sang Buddha. Dan dia tidak suka biku. Jadi dia undang para biku untuk makan siang di rumahnya. Dia sediakan makanan yang sudah di tempat sesajian tapi ditutup semuanya. Ya, seperti Bapak Ibu dana makan siang, tapi kan makanannya tidak ditutup. Dia ditutup. Setelah itu dia mempersembahkan, Bante silakan makan. Kemudian dia pergi. Bante silakan ambil sendiri, silakan makan. Kemudian dia pergi. Sebegitu dibuka, ternyata semua makanan itu adalah tinja. Saking bencinya dia dengan para biku. Dan dia senang luar biasa. Ya, tapi dia tidak tahu ternyata karma buruk yang dia lakukan itu membuat dia terlahir menjadi hantu yang hanya bisa makan tinja. Ya. Kemudian, nah ini yang ketujuh. Mudah-mudahan jangan ada yang di sini ya. Kalau ada yang kebetulan ya saya minta maaf ya. Ini dari Suta ya. Ini bulat-bulat saya ambil dari Suta. Yang ketujuh, hantu perempuan yang sangat jelek. Kemudian juga diserang oleh burung-burung. Kemudian Sang Buddha menjelaskan hantu wanita yang sangat jelek ini
ternyata dulunya adalah peramal. Tapi kenapa dia peramal bisa terlahir sebagai hantu? Karena dia peramal yang suka berbohong. Kadang peramal itu sudah bingung. Beberapa peramal yang jahat itu barangkali bisa berbohong. Dan ketika seorang peramal berbohong, kasiannya luar biasa. Sepupu saya sendiri ya, namanya tidak boleh disebut ya, karena zaman sekarang semuanya direkam ya. Sebenarnya saya sebut sepupu saya juga, sepupu saya sudah bisa denger ini ya. Ya, sepupu saya sendiri, papanya pernah pergi nyari tangki ya. Di sini ada nggak? Tahu tangki? Itu yang kemasukan dewa. Di sini namanya apa di Samarinda? Orang yang bisa ngundang dewa masuk ke tubuhnya. Tangsin, tangki ya, ada beberapa nama. Saya tidak tahu di Samarinda namanya apa. Nah, di waktu itu dia pergi, ayahnya pergi nyari tangsin ya. Mungkin ini tangsinnya ini juga palsu ya. Karena untuk acting dewa masuk itu ya kalau latihan bisa ya. Nanti jangan latihan ya pulang ya. Karena tidak jarang tangsin itu ada yang palsu juga. Nah, tangsin itu ngomong ke dia, anakmu yang paling besar laki-laki, nanti besar itu anak yang durhaka. Itu kata tangsinnya. Dan ayahnya itu sangat tidak bijaksana. Oleh karena itu kenapa seseorang perlu belajar dharma? Agar bapak ibu saudara bijaksana. Karena orang yang tidak bijaksana itu keluarga kehidupannya bisa kacau. Dia sangat tidak bijaksana. Dia percaya begitu saja. Saya pikir kalau kita ayah yang baik, mungkin tidak. Kita tidak membela anak kita. Kalau ayah yang baik, harusnya yang dia tidak percaya itu adalah peramalnya. Tapi dia saking percaya, dan dia saya pikir ayah yang tidak bijaksana. Begitu pulang dari tempat tangsin itu, dia langsung benci anaknya. Ini sepupu saya sendiri. Ini bukan cerita yang saya dengar dari orang lain. Dia langsung benci anaknya sendiri. Saking bencinya, anaknya pernah jatuh dari sepeda, tangannya patah. Pulang tangannya patah, anaknya menangis sedemikian rupa, tidak diapa-apakan. Anaknya cuma tidur di kamar menangis sedemikian rupa. Tidak dibawa ke dokter, tidak dibawa ke dukun patah. Sampai hari ini mohon maaf ya, kalau orangnya mendengar ya saya mohon maaf. Sampai hari ini tangannya itu tidak lurus. Karena benar-benar tidak dibawa ke dokter. Tapi anak-anak itu bisa sembuh sendiri, tapi tangannya tidak lurus. Padahal sepupu saya ini ganteng sekali orangnya. Ya tapi sekarang hidupnya normal, baik ya. Nah, padahal ramalan itu tidak terbukti. Sekarang sepupu saya sudah berkeluarga, sudah mapan hidupnya di Jakarta. Ayahnya juga tetap dia sokong. Kenapa dia sokong ayahnya walaupun dia juga tidak sayang dengan ayahnya ya? Bagaimana kita sebagai anak bisa sayang ayah seperti itu ya? Sulit saya pikir ya. Kecuali punya hati seperti Dewi Kwan Im mungkin bisa ya. Wah, kalau orang biasa ya sulit. Tapi dia tetap sokong ayahnya untuk membuktikan ramalannya salah. Tapi saya pikir ramalannya menjadi benar bukan karena anaknya jahat, tapi karena ramalan itu sendiri. Ngerti maksudnya ya? Tapi ternyata anaknya juga tidak durhaka. Nah, oleh sebab itu peramal yang berbohong itu bisa sangat mencelakakan hidup orang. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau nanti cari peramal ya, kemudian peramalnya cerita yang ngeri-ngeri, jangan langsung percaya ya. Misalkan peramalnya bilang ini nanti bisnismu ini nggak jalan, tahun depan bisnisnya itu turun dan sebagainya. Bapak Ibu jangan langsung percaya. Kalau Bapak Ibu khawatir ya, datang ke wihara, ikut puja bakti baca parita, ada biku datang Bapak Ibu danamakan pelimpahan jasa. Kemudian pulang ke rumah baca abhaya parita. Nanti di parita itu ada namanya abhaya parita. Abhaya itu artinya tanpa bahaya. Baca abhaya parita 1-2 kali sudah, biarkan saja. Biarkan. Tapi Bapak Ibu berjuang. Bapak Ibu, ada orang setelah diberi ramalan, dia saking percayanya ramalan itu, dia jadi males dagang. Betul ya? Karena dia pikir, kata peramalnya nanti tahun depan saya redup begitu. Ya sudahlah. Ya kalau ya sudahlah beneran redup.
Jadi Bapak Ibu jangan langsung percaya ya, kalau Bapak Ibu gelisah, khawatir, berbuat baik saja yang banyak, terus berjuang. Dan nasib itu bisa berubah. Bapak Ibu Saudara, yang ke-8, ini hanya 9 ya. Bante Moggallana pernah melihat hantu yang tidak ada kepala, tapi mata dan mulutnya itu ada di dada. Oh, ini ada anak-anak, kasihan ya. Aduh, gawat ini ya. Yaitu adalah perampok atau penjahat ya, yang dulu kepalanya dipenggal. Nah, terlahir kembali menjadi makhluk tanpa kepala. Yang terakhir ini untuk saya sebenarnya. Bukan saya hantu, bukan ya. Yang terakhir itu makhluk halus yang menggunakan jubah. Ya. Tapi jubahnya semuanya terbakar. Jadi dia terbang di atas langit, jubahnya semua terbakar, badannya juga terbakar, sambil menangis teriak-teriak. Itu adalah, dia adalah seorang bikku di zaman Buddha Kassapa. Buddha sebelum Buddha Gautama. Seorang bikku di zaman Buddha Kassapa, tapi dia suka korupsi. Ya, tapi korup dalam bahasa Inggris itu bukan hanya korupsi yang artinya mengambil uang begitu ya. Korup dalam bahasa Inggris itu artinya melakukan hal yang buruk ya. Kalau dalam bahasa Inggris kata corrupt itu, korup itu dia melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, jadi terlahir kembali dia sebagai makhluk halus yang berjubah, tapi seluruhnya terbakar. Kenapa tadi saya katakan ini untuk saya? Agar saya hati-hati ya, menjadi biku jangan menjadi biku yang keliru. Nah, bahkan biku yang keliru pun karma buruknya besar. Bapak Ibu Saudara, itu pengalaman dari Bante Moggallana ya, yang diceritakan di dalam sutta. Nah, sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab ya, seperti tadi saya katakan, hari ini kita bincang-bincang dhamma saja, pertemuan pertama. Bante, bagaimana kalau saya punya pengalaman yang buruk dengan hantu? Atau bagaimana kalau Bapak Ibu takut dengan hantu? Kalau Bapak Ibu takut dengan hantu, saya beritahu jimatnya. Ya, ada jimatnya ya. Jimatnya itu adalah rawatlah 5 sila. Bapak Ibu mungkin tidak tahu betapa dahsyatnya 5 sila. 5 sila itu dahsyat luar biasa. Seorang biku, kami tidak ada itu amulet-amulet, nggak ada, lihat. Saya nggak pakai amulet ya. Tapi seorang biku itu dijaga oleh silanya, termasuk para samanera, para atasilani ya. Kadang kami masuk ke tempat-tempat yang angker, kadang di agak hutan begitu ya, bukan hutan tetapi wiharanya itu masuk begitu ke agak pedalaman. Bahkan di Makassar itu para biku pernah masuk ke daerah namanya Yamatitam, harus jalan kaki 8 jam. Nah, para biku tidak jarang ya datang ke tempat-tempat yang mengerikan, kemudian mungkin ada makhluknya. Tapi apa yang melindungi para biku? Sila. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang melindungi Bapak Ibu dari gangguan makhluk halus? Juga adalah 5 sila. Orang yang memiliki 5 sila, Bapak Ibu tidak akan diganggu oleh makhluk halus. Kenapa? Makhluk halusnya itu juga tidak bodoh ya. Dia sungkan, karena ini orang calon lahir sebagai dewa, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang calon lahir sebagai dewa menjaga sila dengan baik, ya dia juga tidak mau ganggu. Kemudian dikatakan, barangkali ada yang pernah melihat ya, nanti boleh kabarkan ke saya. Orang yang merawat sila dengan baik ya, auranya itu berbeda, seperti ada cahaya yang melindungi. Jadi Bapak Ibu Saudara, makhluk halus itu bisa tahu orang yang memiliki moral dengan orang yang tidak memiliki moral. Jadi Bapak Ibu tidak perlulah mencari jimat-jimat lain. Jimat yang paling kuat adalah merawat 5 sila. Karena di Thailand itu orang Thai itu senang sekali jimat. Bahasa Thainya prak krang. Prak krang ya. Krang itu artinya instrumen. Jadi tapi kalau digabung prak krang itu jimat. Jimat yang berbentuk
ada yang berbentuk Buddha, ada yang berbentuk biku-biku yang sudah meninggal begitu ya. Dan kalau orang Thai ketemu biku pasti mintanya itu. Kalau ketemu saya kadang dipanggil acan. Acan itu artinya guru ya. Biku kadang dipanggil acan. Kalau biku yang muda seperti saya dipanggil Luang Pi. Jadi kalau ketemu siapapun, karena kalau di Thailand kan rata-rata Buddhis ya, 90% Buddhis. Thailand itu ada 80 juta jiwa, 90%-nya Buddhis. Jadi kalau saya ke bandara, kadang penjaga airport bisa, Luang Pi,ขอ พระเครื่อง หน่อย. Itu bahasa Thainya ya. Bante, minta jimat begitu. Nah, kenapa mereka senang jimat dari biku? Kata mereka kalau yang dari biku asli. Padahal mereka bisa beli sendiri. Ada yang pernah ke Thailand? Ada ya, pasti ada, saya yakin ya. Saya ketemu beberapa umat yang pernah ke Thailand. Nah, jimat-jimat itu juga banyak yang jual di jalan begitu. Ada yang 50 baht, ada yang 100 baht, ada yang 200 baht, ada yang dilelang. Pernah yang dilelang itu jimat kecil begini ya, terlelang 31 miliar. Jadi di Thailand itu jimat-jimat kalung itu seperti kalau di Indonesia seperti keris. Keris itu di Indonesia ada yang dilelang sampai sangat mahal. Nah, di Thailand juga seperti itu. Tapi itu ada ceritanya. Kenapa bisa dilelang sampai 31 miliar? Itu ada ceritanya. Orang yang menggunakan itu mendapatkan dari seorang biku meditasi. Bikunya sudah meninggal. Kemudian dia kecelakaan. Mobilnya hancur semua. Tapi dia dan keluarganya di dalam tidak luka sedikit pun. Nah, karena itu jimatnya menjadi dikatakan punya kesaktian, ya. Padahal mungkin yang menyelamatkan mereka adalah safety belt begitu ya. Bukan jimat itu, ya, tapi jimat itu akhirnya jadi mahal. Bapak Ibu Saudara, saya menyarankan ya, Bapak Ibu jangan meletakkan keyakinan pada barang-barang jimat seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi keyakinan kita pada hukum karma. Kalau Bapak Ibu yakin hukum karma, berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan, maka itu sudah sangat cukup. Dan kalau Bapak Ibu terlalu percaya, bisa terjadi dua hal ya. Satu, Bapak Ibu barangkali bisa ditipu orang, betul ya? Karena kita tidak akan pernah tahu ini jimat yang mana yang asli, yang mana yang tidak asli. Jadi Bapak Ibu bisa saja ditipu orang. Atau Bapak Ibu bisa tertipu keyakinan diri sendiri. Ini kisah nyata di Thailand. Ini terakhir, setelah itu kita tanya jawab ya. Sudah hampir 8.30. Di Thailand pernah ada seorang, dia yakin sekali kalau jimatnya itu dia pegang, dia kebal. Kemudian saking yakinnya dia tantang temannya untuk nikam perutnya. Dia sambil megang jimat yang dia yakini sangat sakti. Ternyata apa yang terjadi? Tembus Bapak Ibu. Masuk berita nasional. Makanya saya tahu. Karena saya lihatnya itu di Line Today. Kalau di Thailand pakai Line. Mereka tidak pakai WhatsApp. Jadi saya lihat di Line Today. Orang ini masuk berita nasional. Dan sekarat masuk rumah sakit. Nah, ini adalah contoh orang yang terlalu yakin jimatnya itu sakti, akhirnya dia tertipu oleh keyakinannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, bahaya dari jimat itu bisa dua. Bapak Ibu bisa tertipu oleh orang lain, atau mungkin tertipu oleh keyakinan diri sendiri. Nah Bapak Ibu, itu bincang-bincang kita hari ini ya. Ya, lebih banyak membahas tentang hantu ya, dan bagaimana cerita kisah hantu di dalam sutta.